Hubungan antar kerajaan di Pulau Sumba dengan kerajaan luar. Dari video saya sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa leluhur orang Sumba berasal dari Mesopotamia atau daerah Irak saat ini. Dan juga diketahui bahwa para leluhur pernah berdiam lama di daerah Malaka yakni pusat perdagangan tua yang sangat ramai pada masanya. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa leluhur orang Sumba sudah terhubung dengan dunia luar pada masa sebelum Masehi. Salah satu keunggulan yang dimiliki Pulau Sumba adalah kualitas dan melimpahnya kayu cendana di pulau ini. Dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa pembangunan Bait Suci Salomo menggunakan kayu cendana terbaik dan langka serta untuk pembuatan alat-alat musik di kerajaan Israel sekitar tahun 960 sebelum Masehi. Kayu cendana yang digunakan diprediksi berasal dari Nusa Tenggara yakni dari Pulau Timor atau Pulau Sumba. Sebab kita ketahui bahwa Nusa Tenggara adalah daerah asal kayu cendana. Dikisahkan juga bahwa kayu cendana dan kuda-kuda Raja Salomo yang berasal dari segala negeri diangkut menggunakan kapal hiram. Seperti juga diketahui bahwa pada tahun 1 Masehi, cendana dari Tinu sudah ditanam di Mysore, Hyderabad, India. Para pelaut India dan Cina diduga telah sampai ke Nusa Tenggara pada masa itu. Tinu atau Timur yang sekarang disebut Pulau Timor adalah daerah penghasil cendana, begitupun Pulau Sumba. Sumba dari dahulu kala juga dikenal sebagai Pulau Cendan atau Cendana. Pedagang Eropa menjuluki Pulau Sumba sebagai Sandalwood Island atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Pulau Cendana. Jalur perdagangan Asia dan Eropa juga sudah dimulai tahun 500 sebelum Masehi oleh saudagar atau Khalifah Arab, Gujarat, India dan Cina. Dan pada tahun 202 sebelum Masehi peradaban Tiongkok kuno dinasti Han sudah memperkenalkan jalur sutera. Dan kayu cendana adalah komoditi unggulan Nusantara selain rempah-rempah dan gading waktu itu. Pada tahun 800 Masehi di Pulau Jawa telah sebagian mengenal mata uang yakni pada masa Kerajaan Medang, sehingga pola perdagangan menggunakan mata uang sudah mulai dikenal di Nusantara termasuk Pulau Sumba, dengan ditemukannya koin-koin Cina kuno, koin bertulisan Sanskerta dan koin Arab di Pulau Sumba. Kemudian pada tahun 1293 berdirilah Kerajaan Majapahit, suatu kerajaan yang lewat sumpah palapa dari seorang mahapatihnya yang ingin mempersatukan Nusantara termasuk Pulau Sumba. Seperti yang tercatat dalam Kakawin Nagara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca tahun 1365 bahwa Pulau Sumba adalah bagian dari kekuasaan Kerajaan Majapahit. Juga telah saya kisahkan pada video sebelumnya bahwa Mahapatih Gajah Mada pernah menginjakan kakinya di Pulau Sumba bersama 3 kelompok armada perang dengan 1.800 orang pasukannya yang mendarat di Wulawai Celu dalam ekspansi mewujudkan sumpahnya menaklukkan Nusantara selama 21 tahun, yakni dari tahun 1336 sampai tahun 1357. Beberapa wilayah di Pulau Sumba ditaklukkan Majapahit pada abad ke-13 dan Raja-Raja Sumba mendapat gelar dari Majapahit yaitu Hundarangga Rupatola, Mbitangu Kandunu. Untuk menggali kebenaran tentang hubungan antara Sumba dengan Jawa dapat diketahui dari menelaah sejarah Kabihu Ana Umba di Waijilu, yang kampung induknya berada di Paria Bakulu. Kawan-kawan dari Ana Umba adalah Hongga dan Hilimata. Leluhur atau Marapu dari Hilimata adalah I Mada I Paria Majawa yang saya tafsirkan sebagai Gajah Mada dari Majapahit di Jawa. Kemudian pada abad ke-15 Raja Bima, yakni Ruma Mawandapa menyerang Pulau Sumba namun dikalahkan oleh Kerajaan Kapunduk, Kerajaan Mamboro dan Waikelo. Dan pada masa pemerintahan Raja Manggampo Donggo dan Perdana Menteri atau Turelinggampo, Mawa Bilmana mengirim 2 pejabat tinggi atau menteri yakni Jeneli Munte dan Bumi Cuyubuju ke Manggarai dan Sumba sebagai daerah kekuasaannya. Sampai pada abad ke-17 Kerajaan Bima masih menganggap Sumba masih sebagai daerah kekuasaannya. Di Mamboro masih dijumpai peninggalan Kerajaan Bima atau Ngolu Bima. Kemudian pada tahun 1511, bangsa Eropa yakni Kerajaan Portugis lewat Alfonso de Albuquerque mulai masuk ke Nusantara dengan menaklukkan Bandar Malaka di Sumatera dan melebarkan kekuasaannya di Nusa Tenggara. Di samping Pulau Solor, Portugis juga membangun benteng di Ende pada tahun 1595.
Pada tahun 1700 Portugis sudah membangun benteng di Tidahu di Perai Jawa Pulau Sumba seperti tercatat dalam buku Umbuhina Kapita terbitan tahun 1976. Pada abad ke-17 tidak ada aktivitas VOC di Pulau Sumba, kecuali adanya surat protes dari Raja Bima pada tahun 1662 kepada VOC di Batavia. Raja Bima protes karena orang-orang VOC mengangkut kayu cendana dari Sumba tanpa seizinnya, karena pada saat itu beberapa kerajaan di Sumba dalam kekuasaan Sultan Bima. Pada tahun 1675 seorang pedagang Belanda de Borg melaporkan, ia menemukan pengungsi orang Makassar di Ende di bawah pimpinan Daeng Mamaja. Diketahui juga banyak orang Makassar, Bugis, dan Mandar pergi ke wilayah timur Pulau Sumba. Pada tahun yang sama yakni tahun 1700 seorang petugas VOC melaporkan tentang Pulau Sumba yang menyebutkan bahwa Pulau Sumba adalah wilayah yang cukup luas dan sunyi dan seluruh hutannya penuh dengan kayu cendana. Tahun 1749 Opperhof baru VOC yakni DJ van den Berg melaporkan tentang permintaan bantuan dari Raja Umbu Juka Awang dari Mbata Kapidu. Tahun 1750 VOC mengirim Van den Berg ke Sumba untuk mengadakan kontrak kerja dengan 8 raja di Pulau Sumba yakni Raja Lewa, Raja Lambanapu, Raja Mbata Kapidu, Raja Mangili, Raja Patawangu, Raja Kanatang, Raja Kapunduk, dan Raja Napu. Sebagai ucapan terima kasih maka VOC memberikan hadiah kepada 8 raja tersebut masing-masing berupa senapan, mesin, tempat arak, 4 hiasan kenop hitam dan lain-lain. Para Raja Sumba menindaklanjuti hadiah tersebut dengan memberikan sepasang hamba sahaya atau budak kepada VOC. Untuk menindaklanjuti perjanjian tersebut VOC mengirim Opperhof di Kupang pergi ke Pulau Sumba untuk menyerahkan kepada masing-masing raja yang menandatangani perjanjian dengan VOC, 1 tongkat VOC, 1 lembar bendera sebagai lambang kewibawaan mereka dari company. Bendera inilah yang menjadi cikal bakal motif mahang pada kain tenun ikat di Sumba Timur hingga saat ini. Tahun 1756 dilakukanlah penandatanganan perjanjian baru yang dikomandani Komisaris Paravicini yang rencananya dengan 8 Raja Sumba tetapi hanya ditandatangani oleh Raja Mangili yang merupakan raja biasa bukan Maramba Bakulu karena waktu itu raja biasa tersebut berada di Kupang bersama pengiringnya. Dari hasil kunjungan para Finici ke Pulau Sumba dilaporkan bahwa Pulau Sumba tidak aman karena orang terus-menerus berperang satu dengan yang lain. Sehingga pada waktu itu VOC tidak mengambil resiko mengamankan Pulau Sumba. Pada tahun 1773 Opperhof VOC melaporkan adanya permintaan Raja Mangili yang bermusuhan dengan Raja Umalulu berhubungan dengan Portugis di Larantuka. Pada tahun 1775 Foken melaporkan bahwa kontrak-kontrak yang dibuat VOC dengan raja-raja Sumba tidak berarti karena raja yang turut menandatangani kontrak bukan raja yang sebenarnya berhak menandatangani kontrak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pulau Sumba hingga tahun 1775 belum bisa dikatakan sebagai daerah jajahan kolonialisme Barat. Tahun 1810 sampai 1942 selama 132 tahun merupakan periode kekuasaan Belanda dengan membangun Keresidenan Timor dan memberlakukan sistem pemerintahan Zelfbestuur. Perluasan kekuasaan Belanda di Pulau Sumba diawali pada tahun 1838. Pada waktu itu terdapat kapal Inggris terdampar di Lamboya. Menurut laporan, orang Inggris ditawan sebagai budak dan barang-barang dalam kapal disita. Tetapi mereka berhasil melarikan diri ke Makassar menggunakan perahu orang Ende. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Residen DJ van den Dungen Gronovius di Kupang pergi ke Sumba untuk menyelidiki dan menentukan cara menguasai Sumba. Namun Residen tidak mematuhi hal tersebut. Ia hanya memerintahkan Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri ke Pulau Sumba. Pada tahun 1841 Gronovius van den Dungen minta berhenti dan mengadakan persekutuan dengan Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri dan berdagang hewan dan ternyata memberikan keuntungan luar biasa. Setiap tahun diperoleh keuntungan sebesar 300.000 gulden. Tertarik atas keuntungan tersebut Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri menetap di Pulau Sumba.
Syarif Abdurrahman mendapat izin dari Raja Embatakapidu Umbunggau Endailiti Ata untuk membangun tempat tinggal di Waingapu di lokasi dermaga lama saat ini. Dalam buku Gede Parimarta disebutkan bahwa kota Waingapu didirikan tahun 1614 tetapi dalam buku Umbuhina Kapita disebutkan tahun 1842 bersamaan dengan Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri menetap di tempat itu. Waingapu yang merupakan wilayah kerajaan Embatakapidu semula merupakan lokasi tempat memasak garam dari Bokungapa dan dari nama beliaulah tempat tersebut dikenal sebagai Laingapa atau Lengapu yang pada akhirnya dikenal sebagai kota Waingapu. Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri menjalin persahabatan dengan beberapa raja di Pulau Sumba. Ia mendapat kebebasan dari Raja Embatakapidu Umbunggau Endailiti Ata untuk berdagang hewan. Residen Celuiter Penganti Gronovius Vadendungen disuruh ke Pulau Sumba untuk mengadakan kontrak baru dengan para raja di Pulau Sumba. Pada tanggal 23 April tanggal 8 Mei tahun 1845 ia pergi ke Sumba dan mengadakan kontrak baru dengan para raja di Pulau Sumba melalui perantaraan Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri. Para raja yang menandatangani kontrak Korte Verklaring diberikan hadiah dan tongkat tanda kewibawaan pemerintah Belanda. Karena hadiah tongkat perak tersebut raja yang menerima dijuluki Tokungu Amah Bara sedangkan raja yang kemudian yang diberi tongkat emas dijuluki Tokungu Amah Rara. Pada tahun 1860 Residen WLH Brocex diperintahkan ke Sumba untuk memperbaharui kontrak kembali dengan para raja di Sumba. Ia berangkat bulan Juni tahun 1860 dan kontrak ditandatangani pada tanggal 20 Juni tahun 1860 dengan Raja Mangili Umbu Mangu, Raja Kadumbulu Umbu Hiwa, Raja Taimanu Umbunggaba dan Raja Kambera Umbu Tanga. Penandatangan kontrak dilaksanakan di atas kapal Hetlow. Pada bulan Mei tahun 1863 terdapat beberapa kapal asing terdampar di pantai timur dan utara Pulau Sumba. Salah satu kapal yang terdampar tersebut adalah kapal Inggris yang terdampar di muara Sungai Hudu. Raja Lewa Kambera mengerahkan orang-orangnya memberi pertolongan dan mereka dibawa ke Waingapu. Namun peristiwa tersebut dilaporkan lain bahwa Raja Lewa Kambera dituduh merampas dan menjarahnya. Tuduhan itu digunakan sebagai alasan oleh Belanda menduduki Pulau Sumba. Belanda menuntut ganti rugi kepada Raja Sumba dan harus membayar denda kuda. Dari rentetan kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Belanda di Pulau Sumba hanya selama 97 tahun yakni sejak penandatanganan kontrak Korte Verklaring pertama tahun 1845 yang difasilitasi oleh Syarif Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qodri dan diperjelas lagi dengan kontrak kedua pada tahun 1860. Hingga tahun 1915 telah terjadi 45 kali penandatanganan kontrak dari para Raja Sumba sebanyak 20 kerajaan di Sumba. Pada tahun 1901 Raja-Raja Sumba menandatangani kesediaan membayar pajak kepada pemerintah Belanda dan tahun 1925 jalan lintas Sumba sepanjang 300 meter dikerjakan dengan sistem kerja rodi atau yang disebut Heredienstand selama 1 bulan. Akibatnya pada bulan Agustus tahun 1901 tersiar berita bahwa Raja Lewa Kambera Umbu Biditau akan menyerang Waingapu. Pemerintah Hindia Belanda mengirim telegram meminta bantuan pada Residen Kupang dan Gubernur di Makassar. Kebetulan waktu itu kapal perang Java berada di Ampenan sehingga langsung menuju ke Sumba dan tiba pada tanggal 25 Agustus tahun 1901. Sehari kemudian tibanya kapal Pelikan dari Kupang membawa rombongan residen ke Sumba. Pada tanggal 26 Agustus tahun 1901 Kapten Dik beserta bantuan pasukan lokal sebagai tenaga bantuan, mengepung Lambanapu. Kediaman Raja Lewa Kambera diserang, hartanya dirampas dan kampungnya dibakar. Raja beserta keluarga mengungsi ke pedalaman. Aksi penaklukan Lewa Kambera berlangsung sampai bulan Oktober tahun 1901. Di Waingapu Umbu Tunggu Namu Praying di samping sebagai Raja Tabundung diangkat sebagai Raja Lewa Kambera. Sedangkan Umbu Biditau masih tetap dalam pengungsiannya. Pada tahun 1907 berkat perantaraan Raja Kanatang Umbung Galalili yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Raja Lewa Kambera berhasil membujuk Raja Lewa Kambera untuk menyerahkan diri.
Sehingga Umbu Biditau ditangkap dan diasingkan ke daerah Padang dan baru tahun 1912 dikembalikan setelah memperoleh pengampunan. Beberapa tokoh yang kita kenal cukup kuat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu ialah Umbundawa Karewuk Raja Mahukarera dan Umbu Biditau Raja Lewa Kambera serta Wanokaka dari Sumba Barat. Kemudian tahun 1942 sampai 1945 adalah periode kekuasaan Jepang atau yang orang Sumba kenal sebagai Nyapang atau Nipung. Kedatangan Jepang di Waingapu yaitu pada tanggal 15 Mei tahun 1942. Jepang membangun bunker-bunker pertahanan dan melibatkan tenaga kerja paksa atau Romusha. Pada tahun 1945 sampai 1950 merupakan periode masa perjuangan NKRI ditandai dengan berkuasanya kembali pemerintah kolonial dengan menerapkan kembali sistem keresidenan Timor. Periode ini juga ditandai dengan lahirnya pemerintahan Dewan Raja-Raja sebagai masa transisi pengalihan kekuasaan residen dan asisten residen. Kemudian masuk dalam negara Indonesia Timur atau NIT. Dan pada tahun 1958 sampai 1969 merupakan periode terbentuknya Provinsi NTT yakni pada tahun 1958 dan terbentuknya daerah Swatantra tingkat 2, kecamatan dan akhirnya pembentukan Desa Gaya Baru tahun 1969 dengan ditandai penghapusan Dewan Raja-Raja secara de facto tahun 1962 dan penghapusan secara de jure tahun 1965 lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965.